Disuruh. Kunci kamar kamu malam ini. Oh, gue gak diselamatin Nadia. Gue udah di sel dari dulu. Oh, gue gagal malam ini gimana? Berarti gue yang gagal, bukan lo. Rupanya masa lalu Kimi pernah berurusan dengan hukum dan hampir masuk penjara. Nah, saat itulah Nadia, atau lebih tepatnya pengaruh dan kekuasaan keluarga Waluyo, ikut turun tangan hingga Kimi bisa terbebas dari tuntutan. Emang ya belum dijelaskan sebenarnya tindakan kriminal apa yang pernah dilakukan Kimi. Namun berdasarkan karakter licik Nadia nih guys, ada kemungkinan sebenarnya Nadia yang justru terlibat dalam usaha menjebak Kimi dalam suatu insiden tertentu. Yang jelas saat itu Nadia dan keluarganya seolah jadi pahlawan yang membantu Kimi keluar dari masalah yang benar-benar hampir menghancurkan masa depannya. Tentu aja sangat diperlukan urusan uang yang cukup banyak untuk biaya penyelesaian kasus, baik di pihak tertentu yang dirugikan, juga administrasi di kepolisian, supaya kasus gak perlu dilanjutkan. Ya, Kimi pun akhirnya bisa meneruskan sekolah sampai SMA dan berkat kecerdasannya berhasil mendapatkan beasiswa di kampus Avalon. Namun seolah sampai kapanpun Kimi harus selalu membayar hutang budi tersebut dengan mematuhi semua perintah dari Nadia yang gak tahu kapan selesainya. Masalahnya, semakin lama Kimi mengikuti permainan Nadia, semakin banyak juga celah yang bisa buat hal-hal itu ketahuan. Dan yang paling miris, kalau semuanya nanti terbongkar, sudah pasti Nadia akan langsung cuci tangan, sementara Kimi yang harus menanggung seluruh konsekuensinya. Bahkan sore itu, ketika Kimi masih sangat tegang dan panik karena baru aja Gavin, Renata, dan Jihan pergi ke klinik Dr. Marsha, artinya detik-detik mereka semua akan tahu kebenaran dari perbuatannya. Yang ada Nadia justru nggak memberikan kesempatan buat Kimi bernafas. Bukannya menenangkan, Nadia malah langsung menyuruh Kimi melanjutkan rencana berikutnya, yaitu buat klinik Dr. Marsha seolah melakukan kesalahan dalam memberikan resep untuk Renata. Untungnya ya kali ini Kimi masih sempat meminta waktu sampai nanti malam. Sepertinya guys, Kimi sedang mencari celah, berharap dalam waktu tersebut ada keajaiban yang bisa mengeluarkannya dari tekanan Nadia. Sementara itu di klinik Dr. Marsha memastikan kalau obat yang ditunjukkan Gavin dan sudah diminum oleh Renata bukanlah berasal dari resep yang dia berikan. Bahkan setelah dicek ke apotek yang emang cuma berada di lantai 2 tempat itu, bisa dengan cepat mengetahui kalau obat yang ditebus dan yang udah keluar memang sesuai dengan resep asli. Nggak ada tanda pernah terjadi kesalahan memberikan obat yang nggak sesuai. Dari sini tentu aja ya arah kecurigaan mereka langsung mengarah pada Kimi. Bahkan Jihan udah kelihatan ingin menyebutkan nama Kimi, tapi Gavin cepet-cepet ngasih kode supaya jangan sampai menuduh siapapun dulu. Gimana pun mereka masih membutuhkan bukti yang benar-benar kuat. Kemudian Gavin minta pada Dr. Marsha untuk menyimpan sendiri resep asli beserta catatan dari apotek lengkap dengan bukti penebusan obatnya, dengan alasan supaya nantinya Marsha sendiri yang akan menunjukkan semua itu kalau benar terjadi sesuatu pada kliniknya. Dan juga karena Gavin gak mau muncul kesan bahwa menggunakan pengaruh keluarganya politikus untuk melindungi kesalahan klinik tersebut. Nah, cukup dengan alasan ini guys, tanpa perlu dijelaskan terlalu panjang, Dr. Marsha udah cukup paham kemana arah pembicaraan Gavin. Bahkan mungkin aja Marsha udah bisa menebak siapa yang sebenarnya sedang berusaha menjatuhkan nama baik kliniknya. Marsha pun memilih gak banyak bertanya lagi, hanya mengingatkan pada Renata supaya memotret setiap obat yang akan diminumnya sebelum dikonsumsi. Kelihatannya sih sederhana, tapi justru bisa jadi salah satu bukti penting kalau sampai permainan Kimi benar-benar berlanjut. Setelahnya, lembar resep asli langsung disimpan oleh Marsha ke dalam lacinya. Dan satu hal penting, Marsha menyadari nih guys, niat baik Gavin yang sedang mau melindungi kliniknya. Tentu aja dong restunya makin besar, mengira putrinya udah mendapatkan pasangan yang sangat peduli dan bertanggung jawab. Begitu keluar dari klinik itu, Jihan nih yang paling emosional. Kalau mengikuti emosinya, rasanya Jihan begitu pulang langsung mau menghadapi Kimi. Sementara Renata masih terlihat agak terpukul karena dugaan yang sempat terlintas di pikirannya ketika berada di rumah ternyata benar-benar mengarah ke Kimi. Namun Gavin justru minta keduanya menahan diri. Mereka harus pura-pura belum mengetahui apapun, karena Gavin sedang menyusun langkah untuk menangkap dalang sebenarnya. Mereka sih sudah bisa menebak bahwa Nadia lagi-lagi berada di balik semua ini dan kembali mengancam Kimi untuk suatu hal yang mereka masih belum mengerti. Tapi kali ini Gavin nggak mau berhenti hanya pada dugaan dan membutuhkan bukti yang bisa membuat Nadia nggak punya ruang untuk membantah, apalagi sampai menghapus jejak keterlibatannya. Yang artinya kalau sampai Nadia berhasil menghapusnya, maka Nadia akan punya cara lain lagi sampai benar-benar berhasil menghancurkan kehidupan Cantika. Bahkan Gavin pun sengaja nih guys belum memberitahukan satu hal yang cukup penting pada Jihan dan Renata, bahwa sebenarnya Dr. Marsha adalah mama kandungnya Cantika. Kalau sampai informasi ini mereka tahu, bisa-bisa emosi keduanya makin gak
kendali ketika bertemu Kimi, atau mereka pun akan langsung melabrak Nadia. Jadi Gavin maunya mereka tetap tenang sampai besok pagi, seenggaknya sampai Gavin berhasil membongkar permainan Nadia nanti malam. Selanjutnya perhatian Gavin ke sang mantan pun udah nggak perlu lagi berlebihan. Jihan dan Renata cukup pulang menggunakan taksi online, sementara Gavin memilih mengurus sesuatu yang nggak perlu dijelaskan pada mereka secara detail. Namun pesannya supaya Renata harus mengunci pintu nanti malam sudah menjelaskan betapa gawat situasinya. Karena bisa aja saking putus asanya, Kimi diam-diam menukar lagi obat yang dimiliki Renata, atau mungkin aja ada orang suruhan Nadia yang melakukannya. Lu bantu gua buka dia, dan yang berhadapan sama dia bukan lu lagi. Siapa? Gua. Waktu pun udah berganti malam. Rupanya Gavin minta Kimi menemuinya di suatu tempat yang sepi. Artinya Jihan dan Renata saat pulang tadi nggak perlu ketemu Kimi lagi. Nah, di pertemuan itu Gavin langsung menjelaskan ke Kimi kalau sudah memiliki bukti yang sulit dibantah. Ada resep asli, catatan obat dari apotik, sampai waktu penebusan yang semuanya bisa menunjukkan bahwa klinik Marsha nggak melakukan kesalahan. Jadi kalau nantinya muncul upaya pencemaran nama baik terhadap klinik itu, justru Kimi yang paling mudah terseret sebagai pelaku. Kimi pun akhirnya nggak kuat menahan semuanya dan menangis di sana. Posisi Kimi memang serba salah ya guys, ibarat makan buah si malakama, dibuang mati bapak, disimpan mati emak. Tapi Kimi menyadari satu hal, gimana pun dulu hampir aja masuk ke dalam sel tahanan dengan status sebagai narapidana. Pikiran ini bukan buat Kimi ingin nekat bayar hutang budi sampai melakukan apapun yang diperintahkan Nadia lagi, tapi justru Kimi sadar nggak ingin pada akhirnya terlibat dalam hal pidana lainnya lagi dan benar-benar menghancurkan masa depannya. Dan itulah salah satu tujuan Gavin menemuinya, memberikan solusi yang gak harus melibatkan Kimi lebih jauh. Yang diperlukan cukup Kimi bekerja sama dengan menceritakan semuanya. Berhubung Kimi masih punya hati nurani dan emang tertekan dengan yang harus dilakukannya, maka Kimi pun menyebut nama Nadia, termasuk apa aja yang diperintahkan Nadia untuk dilakukan malam itu. Maka gantian Gavin yang mengatur langkah berikutnya. Kimi diminta menelpon Nadia dan menolak perintahnya. Bener aja ya, Nadia langsung meledak, bahkan memaksa Kimi bertemu malam itu juga. Bagi Nadia, pertemuan empat mata tentu akan jauh lebih aman karena bisa menekan Kimi tanpa ada orang lain yang mengetahui percakapan mereka. Tapi justru disitulah jebakan Gavin mulai bekerja. Tentu aja kan Gavin udah menyiapkan sesuatu untuk pertemuan tersebut dengan sangat berhati-hati supaya Kimi gak ikut terseret terlalu jauh. Bahkan Gavin gak mau menyentuh HP Kimi sedikit pun supaya gak ada jejak yang bisa menunjukkan bahwa Kimi diam-diam bekerja sama dengannya. Bahkan Kimi harus menghapus nama kontak Gavin dari HP-nya untuk berjaga-jaga kalau nanti Nadia memeriksa HP-nya. Kemungkinan nantinya Gavin membiarkan Nadia masih merasa memegang kendali, sementara diam-diam Gavin merekam seluruh percakapan untuk dijadikan bukti. Rekaman itu nantinya jadi kartu buat Gavin untuk menghentikan Nadia. Kalau Nadia masih berani meneror Cantika atau kembali mengancam Kimi, maka Gavin punya bukti yang bisa membongkar seluruh permainan Nadia ke publik. Jadi untuk pertama kalinya Kimi bukan lagi sekedar pion dalam permainan Nadia, tapi justru bisa menjadi pintu masuk buat Gavin untuk bisa benar-benar tenang dari gangguan Nadia. Sementara itu Cantika ternyata malah terus kepikiran Gavin. Lucunya guys, keresahan Cantika bukan lagi soal rasa cemburunya pada Renata, tapi justru karena Gavin belum juga menghubunginya. Padahal kan biasanya Gavin sekedar basa-basi selalu mengirimkan chat nanyain ini itu. Entah apa yang sebenarnya dipikirkan Cantika. Yang jelas akibat terlalu mikirin Gavin, belajar pun jadi nggak fokus. Satu topik rasanya nggak ada yang bisa masuk ke kepalanya. Bukannya fokus belajar ya, pikirannya malah sibuk bertanya-tanya kenapa Gavin belum juga ada kabarnya.